pada hari ini, Rabu tanggal 8 bulan Desember tahun 2021, di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya, di Jemaat Buntu Baranak Tombang Klasis Rantai 2, saya yang bertanda tangan di bawah ini, Krisyanto Madaud, berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai pendeta, saya akan menaati firman Tuhan sebagaimana diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja dan tata gereja Toraja. Semoga Tuhan menolong saya. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nambah hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu, ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nambah hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu, ajarku berdiam dekat di hatimu.
ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Pendeta Natalia Santala Adi, siapa tahu? Ada. Pendeta Musafir Imelda Sari Kondanan. Oke, bisa mau? Tetek sang dulu kamu. Tentang seorang pengembang sembahyang. Situ kini nama puang itu untuk Saumi hubungan Isya kami Solomasa. Long bakal dituna tengah masalah dalam awalnya. Apa juga kali kiupuan tahap alam di kami, apa iseng kami, jualan dosa. Apa masih kemudian keseluruhan kan ini kuasa masalah. Yang nalwa juga Solomasa berimanin itu mungkin pada kami. Sakap bukan diselasan, membuka kami itu kalau masalah Tuhan Yesus berkuasa masalah. Amin. Ya, MC mana pakai itu apa? Saya pernah ditunggu. Ya. Lagu gua selama si tamu balik lagu kita masuk langasang Paiman Sidup Pagaborok lagu kita Sanggamairi selama si tamu lantai Pak Marwasan Sidup Pagaborok lantai Pak Randean lantai allo nato ning rongkok buang rima tua lantai kula madarinding mangka dipilih langsa dini yang bawen dan di Pak Marwasan lantai Panguran Randean lantai Pak allo tutemo dem bira-bira acara matolay lang tema Allah tutemo yang mati pembukaan tu marasa matolay ibadah namanya sambutan mabing pisan na jamili to sito ito kon natondok si salarang pewa si tanggal mbak nanti pangalidon atu to maaparenta mapendon na yung ibadah pekerja klasis rante buah mabentalun na badan pekerja sinode maben apa na ungkapan terima kasih jemaat pimpinan Majelis Gereja Jemaat Buntu Baranak Tumbang. Namanya jamuan kasih. Sia pira-pira acara jom nama persembahan pagi lu sek babin bisa na jom sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Buntu Baranak Tumbang. Mabendon na keluarga dari Buntau, mabentalun na musik bambu SD 7 Rantebuah. Iya betul tuh bira-bira acara latolan tema lo temo. Gua si turu kende kena tidak Allah merorongan si panglolobaan nomor nasulona padang. Pada lati buka indaran dan diburukku pada lati kokak darah lengko di lilaku. Lata timang kurre sumangak lataran de yang paraya belan dan apa sitaran ki indi Allah madarindig puang matu ada batang na langit. Belan dan apa sisa ladang ki indi kulla mapiadadi to paungan daw masongga atau palulugan. Gua labin dampak lama masih diderek mak tandasan tiponi-poni. Daw te pandu pa ulilian daw te pan itu bisara. Puang daw pak tam nalangi to pawangan daw masangga atau palulugan.
Adai dak to bela puduk sambana sang kapurampengan. Aku bendam palabak gambar katang kutunan nang labesa na hubungan daw te panito bisara daw te pandungal pa ulelean. Aku dah lololang kami kata mek rok timban tiga yang makaraing na. Tangga daruk bulan na nire mangana sangka lolos sumanikan daurina tu lolang lentenan panikuan. Kamu tolong ngari pekutan elandong musik tanda masiang mekutin tian kala kibendan didandanan sangka ketunan nang ipati rampanan dari sara. Kamu panito na kabna kamu layu guna bisara tu paringge pak gantian amni. Kuma palidan rokko timban tiga yang makaraing na. Tebe tolong minna gamaran na lagu kasal lebarin di sola kalanda kaun di anda sitang kasih lolo. Anggan mito panarang mak pasi patutara pan di mak pasi dundu katunan. Turun nambe, turun indo lang ditunduk tak gantian ambi. Baga pamika tabe na rokko timban tiga yang makaraing na. Anggan na temai tundo kuai o kurang madatuna tongkuran sanggulele. Lalang kambunana. Tu sama petayanan lalili na gereja Toraja. Badan pekerja sinode gereja Toraja pak gantian ambi. Kuma palidan rokko timban tiga yang makaraing na. Temeta si salah dan lalu kemasero pindan lamai kembongan salok nato sama dunduang pindan to si kambi sangka mabase bana lamai esungan makaraing nato sanggirusang gori-gori. Pandita pak gantian ambi si sola mintu sang situyan malutena penatua sola diakin majelis gereja sangulelena. Kume kata be para ketimban tiga yo makaraing na. Tume petokon lembang pela lundunan nato buda pentiong ananda bulu mabab. Kamu to digente. Situ itu kan tandok si salah dan pebo setang lemah nate pangleon. Tu mak perintah pak gantian ammi. Ku me kata berak kuang kata to limbong lante pak marosan. Tu tasi gelante pangguran derendian. Ku kuata kami ku pasal yang narinding ku patanda leko na manang ngawan uwa. Silale kami ku pakata be pantan kami ku pengkorongi. Ku kuata be ku langgam pada de pandu pak ulolian. Kuindik pada teh panita bisara labin dampak lemak gambar gandang kutunan nang lamis sa bumbungan suduruk lante pak merasa lante pangguran derendian apalang lagu bubung bulan di kupalang tak kandaurei kumode mani kusala kudangan dan mani kutengkai kalau talangan di selaweran tangindik sigon dabelalan puang daw pak tang dalang itu maungan antalu sang buah bandang lapas sundun nilang lalu kena lampu boy mendau nanda. Puang. Kamu mau puang kibentuan ni sugaran alu kumi kibel lalundu ni sangka pak salidambe. Kamu puang. Bangka ungkom banglangi undam pak rika pada muna. Napa pak buntu mena sola lombo koti pasar etuka. Kamu puang. Bangka ungkom bang barrena Allah sumimbalin doda bulan. Undan dan pintu entasak unnato silo-silo umpa siolanan tanda bentaunan. Kamu puang me panata kalambanan kamu puang pangalalan kasalamaran puang Yesus Kristus pak gantian. Kamu puang kiwa sulo mempina kipa biak porong daw teguli ina padang puang pina masallo pak gantian ambi. Laki gua Kurre sumanga na inde allo masero pindan sampak to di parayan na inde kulla mana rinding. Iya mo allo di tanda balok di dai umpa pinda di tepak marwasan. Kulla mana rinding di dai umpa tunan nang ite banggur rande-randean. Kurre sumanga inde kombongan sallo boleh parayan na inde esungan makaraing na to sang irusan gori-gori. Kurre sumangana inde alu kemasura pindan sampak to di parayenna inde sangka mabasebana. Kurre sumangana inde to na dulu tekem puang riba tua sampak to di parayenna inde to pura na duro tak bato gumombong ata. Koe lumika mo inde tanah tadi ngerokok puang rima tua. Tiampan mo inde to na pilih langsa to kumombota to digente si sawadala alu masura pindan
to si kambi sangka mabasi mana lan mayasungan makaraing na to sang irusan gori-gori digente taulang parorak kareba kaparanduan umpatale ambun kada melau langi lan kombongan salok lan esungan makaraing na to sang irusan gori-gori. Kalau mo tomangka na pinalang sa buang rima tua to pura na tonlaw mabuta sa kapinombanta laun nambok batan-batan kada puang umparorak bisaran na to tumam pararata tolaw ng karan pa kamayan nilang tepa maruasan umpa silawiran kami nomban nilang tebang randiran lan tema Allah to temo tento gulla to marasan. Tiumba bawa baturu panda indemai pantarisan makaraengna to na dulu tekke puang rima tua to pura na tonno mawatasak kapenom banta ta tiro milaga tuhung kapata pai mata kaina to si saladan ya sangka madarinding to si kambi iya sukaran nalugna puang rima tua ilan te kombongan sallo esungan makaraeng na to sang irusan gori-gori kaina sega iya lain to si kambi iya alu kumasur pindan to si sadar sangka ama basebana lari tokko mi boleh inde to na pidalang sa puang rima tua lari patorro manasa motorro manasana lante kombongan sallo lante esungan makaraengna to sang irusan gori-gori loto temo tito gula di pemarasan ta tiro bilago tung kapata pai mata tak rukaraga di pelelai tak raga tausan ni angganlah temo itu si taranak alu kumasir pindan to si saladan sangka mabasi mana tiumba jo kombongan sallo tun jome pira-pira pentu tuan nalipu sanda kalua belan dapat sakit dari puang kabero dari tu mamparalata anala boya tang titoro lentege tamati eso kambuto tamate kombongan sallo tamate esungan makaraing na to sang irusan gori-gori lante lilikna kombongan buntu barana tombang lalilik klasis rante buah dadoloan simbolong mani kelok rara si turu geluran lima lante terampak panggur randean lante pak maruasan lante ma Allah to temo lante gula di pemarasan di gua pasakirak puang kabarok na to tumang pararata Anda tutun ya tang tiru toro lentek tanti eso kambutu belan daun turu ya sukaran nalu na buah rima dua sipang lelaban makalima unturu sangka surak madatun na tot kumombota si turu tema itu mangka na pilih lang sa buah rima dua to pura na tonlok mabota sa katong kabinom banta umpa silaweran sukaran nalo klang kombongan sallo umpa sidundu katonan sangka madarinding domay masanggan atau malulungan lang kombongan sallo atau sanga dundu ang pindan koy luming ka mo lengan tepan itu bisara daw tepan dungo pa ulilean laun tarima pasak kena puang rapak kena to kumampota lantema Allah to temo kaina taranak liya sangka surak madatu si kambi iya sangka mabase mana lari tok kami boleh Inde teman kena dulu tekke puang rima tua lana dituru tak bamo di patorro turun mana sana lantema Allah tu temo tentu gula to marasan
Langgan bila dikendekan poliam paraya indegala di palengan kurian sumaga lantema Allah tutemo belanda pasakena puang undola situro pasakena puang lante sukaran naluna puang rimatua napana atai lante gombongan sallo lante esungan makarengna tosang girusan gori-gori lante gombongan lengan moh dau te panito bisara dau te pandu apa olele laun terima rak-rak na puang rima tu Allah unte tangan pasak kira puang lagu kita kompongan salok na puang gua amlen mo kami pak datu me kali mo kami dati lagi me antari gente tang salah saya totang bu budala antar lengan lah umpakan dekurian sumanga indegala umparorak poliam paraya lante ma Allah tutemo tentugulla ate marasan belanya pasakira puang kamarok na tu mampararata antar umpakan dekurian sumanga poli yang paraya lante ma Allah tutemo kuku alel mo kamirat pak datura tumbi kalili mo kamirat ilangi me antau nisung maya-maya umpakin dekurian sumanga kuku tarapa mo saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan oleh pengasihan Tuhan di dalam Yesus Kristus dan karya Roh Kudus jemaat Tuhan di tempat ini telah terbangun dan terus menerima lawatan Tuhan. Oleh pengasihan Tuhan pula, Kristianto Madaun telah menjalani semua proses penyiapan pendeta gereja Toraja berdasarkan pengakuan dan tata gereja Toraja. Dalam sukacita bersama, kita mengagungkan dan memuliakan Tuhan yang telah dan akan terus melawat kita. Sidang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita melakukan pelengkap kidung jemaat nomor 17 bait pertama dan yang kedua. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Mari kita sujud mengagungkan kuasa-Nya, besarkan namanya di kerajaan-Nya, kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia, puji haleluya. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Janganlah lupakan berkatan anugerah-Nya sepanjang hidupmu. Bersyukurlah terus, jadilah kau berkat bagi sesamamu. Pimpinannya tetap, haleluya. Pimpinannya tetap, haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia, puji haleluya. Kepada sidang jemaat telah diumumkan 2 hari minggu berturut-turut bahwa jika tidak ada keberatan-keberatan yang sah dari jemaat mengenai pengajaran dan pri hidup dari saudara Kristianto Madaun, maka dia akan diurapi menjadi pendeta gereja Toraja yang akan memulai pelayanannya
di jemaat Tuhan di sini. Karena keberatan-keberatan itu tidak ada, maka pengurapan akan diselenggarakan pada jam ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, Allah Bapa kita yang di sorga telah berkenan memakai manusia sebagai pelayannya. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Firman Tuhan mengatakan, semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dengan demikian jabatan gembala itu sangat mulia karena melakukan pekerjaan yang besar untuk keselamatan umat manusia. Yesusku, Juru Selamatku, pelengkap hidung jemaat 202 kita lakukan bersama-sama. Yesusku, Juru Selamatku, Tuhanku, Halisku, Tuhan harapanku dan perisai perlindunganku. Kala hidupku sendu dan hatiku pilu, Tuhanku Yesusku seru dan jiwaku tenang dan teduh. Setiap aku tempuh, ku toleh Tuhanku. Setiap hasratku geluh, ku tanya Tuhanku, ke dalam kasih penuh
ku berserah selalu. Tiadalah kita butuh walau hidup penuh seteru. Kita tundukkan diri sejenak sambil kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Siapakah kita ini yang akan menjadi alat Tuhan bagi pekerjaan pelayanan yang mulia ini? Siapakah kamu, Krisyanto Madaun, yang akan menjadi wakil Allah di hadapan jemaat yang telah ditebus dengan darah Yesus ini? Sesungguhnya saya tidak layak untuk karya mulia ini. Saya penuh dengan dosa di dalam pikiran dan perbuatan saya. Tuhan, sungguh hamba-Mu ini tidak layak di hadapan-Mu. Sesungguhnya kami semua tidak layak untuk menjadi bagian dari tubuh-Mu ya Yesus, karena penuh dengan dosa. Dalam ketidaklayakan kita karena dosa, anugerah Allah diteguhkan kembali bagi kita sekalian. Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulut-Mu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat Engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Semua yang lesu Kidung Jemaat 358 bait pertama dan yang kedua kita lakukan. Semua yang letih lesu, berdosa bercela, terima rahmat Tuhan, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Cucuran darah Al-Masih memberi berkat penuh, membasuh hati yang keji, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Dengarlah petunjuk hidup baru. Maka kamu harus menguduskan dirimu, dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan membaca Mazmur secara responsorial dari kitab Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai 10. Doa permohonan ampun dan perlindungan dari Daud. Allahku, kepadamu aku percaya, janganlah aku mendapat malu,
janganlah musuh-musuhku berdiri di atasku. Iya, semua orang yang menantikan engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau menanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda, Dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. tetapi ingatlah kepada sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Amin. Amin. Kita melakukan bersama-sama merespon Mazmur responsorial telah kita baca. Kidung Jemaat 314, bait pertama dan bait yang keempat, pujilah sumber hidup-Mu. Pujilah sumber hidup-Mu, Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidup-Mu. Bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidup-Mu. Sion, terima Tuhan-Mu, ikut Dia di dalam pengabdian di bumi ini. Sion, terima Tuhan-Mu. Minum kacauannya, pikulah bebannya, dan patuhi Dia tulus dan setia. Pujilah sumber hidup-Mu. Saya menjemput proponen untuk berdiri. Allah memanggil, memilih dan menetapkan hamba-hambanya untuk menggembalakan domba-dombanya. Tuhan bersabda, siapakah yang akan putus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Inilah aku Tuhan, pakailah hamba-Mu ini. Dalam keterbatasan hamba ini, Engkau berkenan memakainya sebagai teman sekerjamu. Engkaulah yang menyempurnakan pelayanannya di dalam Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, Juru Selamat dan Gembala Agung. Amin. Silakan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Di tengah suasana sukacita, bersama dengan jemaat Tuhan di Jemaat Buntu Barana Tombang Lasis Rantebua, kami umat Allah berkumpul pada pagi ini menyembah Tuhan. Karena sungguh kasih Tuhan sangat luar biasa kami alami dan nikmati menjalani hidup dan pelayanan kami. Hari ini seorang hamba Tuhan menyatakan kesiapannya untuk mau dipakai Tuhan menjadi pelayan-Mu di tengah-tengah jemaat ini. Sebelumnya kami rindu meletakkan
akan ibadah pengurapan ini di dalam pelayanan firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami semua. Biarlah firman yang diberitakan kepada kami saat ini, pesan-pesannya dapat kami tangkap sampai ke hati kami, mengubahkan kami menjadi sulu bagi kaki kami dalam menjalani hidup dan pelayanan selanjutnya. Ampunkan salah dan dosa kami, dengarkan doa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Bagian firman Tuhan yang saya persiapkan, Kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Bagian yang sudah sangat lazim kita baca dan dengar. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sehingga ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh
dengan Dia. Amin firman Tuhan. Saudara-saudara, ada ungkapan klasik yang mengatakan, dan saya kira sebahagian kita yang hadir saat ini masih begitu menghafalnya. Berakit ke hulu, berenang ke tepian, bersakit dahulu, bersenang kemudian. Secara sederhana, ungkapan ini hendak mengisyaratkan bahwa seseorang dalam mencapai yang namanya kesuksesan, keberhasilan itu membutuhkan apa yang disebut perjuangan dan kerja keras. Tidak ada kesuksesan dan keberhasilan tanpa sebuah perjuangan dan tanpa kerja keras. Dan jika kita menelusuri perjalanan hidup Yusuf, anak Yakub, bacaan kita, sepertinya ungkapan ini berlaku dalam hidupnya. Coba kita perhatikan, ketika Yusuf berumur 17 tahun, ia lalu bekerja menggembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya. Namun pada usia 30 tahun, ia telah menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir. Negeri yang bukan menjadi negerinya, bukan kampung halamannya. Siapa sangka Bapak dan Ibu, saudara-saudara, bahwa Yusuf akan mengalami perubahan yang sangat fantastis itu. Hanya dalam kurun waktu 13 tahun. 13 tahun lamanya karirnya sangat melejit bagaikan anak panah. Bayangkan betapa hebatnya, dari seorang gembala kemudian menjadi wakil raja di tempat yang bukan negerinya sendiri. Namun Yusuf meraih semua keberhasilannya itu bukan tanpa masalah dan pergumulan. Justru dalam memperjuangkan semua itu, ia banyak menderita, bahkan mencucurkan air mata. Akan tetapi begitulah Tuhan memproses anak-anaknya, memproses Yusuf, sehingga pada akhirnya Tuhan mengubahkan air mata Yusuf itu menjadi sumber mata air. Sekali lagi, Allah mengubahkan air mata Yusuf menjadi mata air kehidupan. Dengan kesabarannya menjalani proses Tuhan, pada akhirnya dua bangsa terselamatkan.
yaitulah bangsa Mesir, keluarganya atau bangsa Israel. Dan jika kita membaca kitab Kejadian, bacaan kita pasal 39 ayat 1 hingga ayat yang ke-10, kita akan melihat, kita akan mengenal sosok Yusuf. Kita akan mengenal karakter dan integritas dari seorang anak Yakub yang bernama Yusuf. Ternyata Yusuf memang memiliki kelebihan secara fisik. Dikatakan bahwa ia adalah seorang yang elok parasnya dan manis sikapnya. Ayat 6. Karena bahasa tadi kuah muani malapu. Nah, kamali tahu. Masa agak katanya masa agak susi nasang atau mangura. Malapu matok ko. Ya mito na budadu katau kamali. Karena itu beruntunglah Bapak dan Ibu saudara-saudara yang memiliki kelebihan secara fisik. Tetapi bukanlah kelebihan fisik itu menjadi ukuran secara mutlak untuk memperoleh sebuah kesuksesan dan keberhasilan. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang membuat Yusuf sukses dan berhasil? Pertama, karena ia selalu mengalami penyertaan Tuhan. 3 kali disebutkan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf berhasil bukan karena ia hebat, tetapi karena penyertaan Tuhan. Karena Tuhan menyertainya, maka semua yang dilakukannya berhasil. Budak tahu mukun birisan mak jama. Mintu Allah malah sela kobongi nakoken na bisa mak jama. Apa tayo na jarang tatiro kumua. Budak duka tuto birisan mak jama. Biasa banget ritual sele na ba. Matumbay. Yan na pabasan tadi kuah. Belan na tae na posande puang. Tae na satuan puang. Yan ito na tae na pasakti puang. Yusuf berhasil karena ia mengalami penyertaan Tuhan. Karena ia mengandalkan Tuhan. Kehendak dan kemauan Tuhan yang menguasai dirinya, pikirannya, hatinya, tindakannya dan perbuatannya. Tatiro duka mbadinin ungkanas sekumua tongannya tupenan na tangana paporayan na puang. Baik marorongan patangaran solanasang ton na pakarori suluna na parokko bubun mangkato nakwa daripada lamate pumala jongte labiran tangkai jong may tabalukki. Aku tandaikan lakita lana pasisi sulu tateme. Kusangay na labuda tau laun nosoy lako anak ampona lako tarukuna. Tak maro tinde sulu kuna pakaroro maro na asus ito. Jangankan tanap me pakaroro asus ito may. Budala kulu kampung manelu
litak sangdangkan na biasa buda mau tahu to sulu tang si kendekan, apalagi lah dipogok susi temen. Tapi Yusuf walaupun napa di suluna sangka taran lolona payatu penanna yatu tangana belanna narangi kuasanna puang yadu kami to na tontong maabulololong umpahangi temei sangka taran lolona malah nak makada yo ya tu apa mi poga ulaku aku kadake paya tu apa kadake itu na pake puang laku aku siala ketemu tuanta sia kamu memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat untuk aku, tetapi untuk itulah Tuhan memakainya untuk kebaikan kita bersama. Kada bulan tasu lamai pudukna Yusuf. Payamu ya kedempi majelis gereja tang sikalamma lamma padan na tau. Padan na torrotolino batumba mo ya ladikwa mendari sangka siapa tulang dana. Usana taen de me sumalu. Jori ainan na tau. Yang itu narapa abang ya tuto sumalu. Nah, pokada tahu. Maafin duanna. Apa tuh napo buah Yusuf berhasil? Yusuf selalu memegang prinsip 3B. Apa tuh sangat 3B? Berdoa, bercermin, dan berusaha. Lan mengkarang talu te prinsip na paki Yusuf. Mintu na pamula na bangun. Unnolay pangando batu pasambayangan. Nala kita hindi may dolo malaki ila kolupalak rokkoluma la usaha la kantoro di pamula unnolay kasyumpuran puang unnolay pangando unnolay pasambayang nakwa to manarang nakwa ya tuto sarani ya tu pasambayangan di sana napas hidup. Bisa ta coba-coba. Tahan-tahan nih kadek menado loh. Kuen nasi masasay to tamane mena. Bisa ki timmin. Akhirnya belan na timmin ki. Male ki langan. Ya tayo na malesal. Malelangan niya ki kita. Yan na to sarani malelangan niya. Susi-susi duka to kira-kira tuh kapanganduan kapasambayangan nambala di sanga disabu tahun nasya anak kena puang keyo pita syumpu puang masuso paki umbala di kwa pesuan na puang yo pita mani syumpu puang alo minggu opi umbala di kuasangka siapa tulang danan. To mengaku kumua tahu bisa nana puang. Kita nala mendadi napas hidup tu kapas sambayangan ta. Yusuf selalu memulai hidupnya pelayanannya dengan doa. Dan karena itu menjadi kekuatan bagi dia.
Yan na di pelalan si taru na tu ceritran na. Mui nama padi tu katuan nolai. Tanggau di tuduan nila ko kalena akhirnya ditarungku. Tapi belanna penggarontok kapas sambayangan. Matoto masatul lakuku. Naku ayak kasera solang ayak sangpulo pa basanta. Muina den tu kesempatan emas lako kalena. Kesempatan emas belanna. Baine na Potipar tungganggu-ganggui. Lana ko mo makare to. Inde mo tu kesempatan meloe. Tangyaman na belanna malapu. Yan na to kalando padu. Susi siapa santan dek itu padu le. Kalando padu. Lana kuah. Ya ke kuali te bainena Potipar bisa kupua pamintu. Yang kula sengkio to laku pokadomo. Kurappo kotuga utala kumone mukianu. Tapi ternyata tak napogo Yusuf matumba belanna nenek sumpu puang terus. Belanna kataku puang. Nah padolon tu puang. Mintu na pale. Ke di padolon itu puang. Ya tu nasangan na tahu. Bulan. Ternyata tagay. Bayangkan itu bayi ballo. Bayi sugi. Tapi ternyata tidak ada harganya. Kalau orang takut kepada Tuhan. Bayan na totai nama takut laku puang. Muitar nama ballo malenu kadadaka. Mina biasa-biasa bang hari. Malili saya. Tai na sangi malili. Tapi yang tama toto laku puang. B yang pertama. Inang dikataku itu puang. Ya mito na pak porayan na puang. Tu tonton di pegau. Disitulah integritas, spiritualitas menjadi penting. Pabuda tahu isi tasman na natangna. Tapi yang nanoka tahu bercermin. Ya tu apa? Sang pulau tol lenduna na sanga tontong pa sela kotote mo cocok bang siya. Yang itu lalu jemaat kita ina berupaya mengevaluasi diri temai kita majelis gereja sengke ini perubahan iku na tempon jo pamay itu pandita ta apa musay ni nang susmo kante. Karena apa? Jemaat kita tidak mau bercermin mengevaluasi diri. Ako mi basa to kinato manarang. Mambela mo malena tu tahu. Tajo bang siya kita inanta. Udah tahu manarang. Sandara ka tu manarang. Tapi tidak mau mengevaluasi diri dan bercermin. Akhirnya syollo tar. Tidak bisa maju-maju karena tidak ada upaya untuk mencari solusi-solusi dalam setiap masalah. Dan yang ketiga itu adalah berusaha. Muna di pogao mo tidak dua. Kema apakah pabangki inang tantu ta selena. Ya bitono ko ya ko usapa. Doa dan kerja. Ora et labora. Natandai Palembang. Betapa pentingnya berusaha itu.
Sehingga itu teori na kuan nenek todolota te jomai. Inang susi mo to papen deta sabara abang mokan. Pelan nenang pura di kaapa mo temidalle. Kota isyara ta yalan kapatonganan na to sarani kumoy nang di kaapan mo tudalle. Kutan ko bang mo kade na nasay temenyanan ma botong-botong kian. Orang yang tidak berusaha. Tentu kata Paulus kepada jemaat di Tesalonika, janganlah ia makan. Yang nadaan, yang malas. Ada di kumanda. Ya bukan ada yang malas, tapi pandita rata matuntu bang Buddha. Buddha tak biasa mau Buddha mau tuntutan itu pokok kerja. Pokok gaji mana tuh dituntut nah, itu pokok kerja. Sangat aja yang kita milih Pak. Ini menjadi penting. Inde moton dan nike ditolak nina spiritualitas, integritas. Apa yang menjadi kunci kesuksesan Yusuf yang ketiga, saya katakan ini yang terakhir, dia selalu mempersembahkan kepada Tuhan karya terbaik. Yusuf saudara-saudara mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya dengan sungguh-sungguh. Ia memberi karya terbaik dalam segala yang dikerjakannya. Ia mengerjakan semuanya dalam 3 hal. Bekerja dengan cerdas, bekerja dengan tuntas, dan bekerja dengan berkualitas. Bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja dengan kualitas. Yang na beden bekerja cerdas, madua iki rang batu poso. Betapa membahagiakannya ketika orang bekerja dengan cerdas. Kota tiro mito temo. Ketika orang bekerja cerdas menggunakan berbagai teknologi, aselena budak. Tapi yaton na tabang patau bekerja cerdas, usat tuambang pakamato-toran na. Begitu mudah lelah. Kaya na sisang tepe tu madipariu di kota Soro. Tapi karena cerdas, karena teknologi, sandar katua pada mangkai. Loki membaya palak, sesengah-sengana, ya tejomai, karena tidak cerdas, dilampi. Tapi totemo, disempro mana, si luaraka, mati turu. Bekerja dengan cerdas itu menjadi penting dalam jemaat. Kalau sebagai seorang hamba tidak melayani dengan cerdas, dia bisa cepat lelah. Nayanta lelamo siruar katau di pasal. Bisa mempasal atau BPS apa datang lebang semua tangku bela di kamaling kenapa ini nate. Apa datang lebang semua tak cocok jo daerah dingin ngapain dia nate. Kaya ton nata panata mata isyarat aku ya daerah dingin. Banyak orang menjadi korban celaan kalau orang tidak menggunakan model kecerdasan itu. Kenapa?
upaya-upaya manusia sekarang adalah pembenaran diri. Zaman natu kalena natiro tongan. Mintu tahu salah nasa. Saya percaya Yusuf menikmati semua itu. Semua karena iman, karena percayanya. Dan benar, karena dia mengandalkan Allah. Allah menjaminkan hidupnya. Bukankah Allah telah menyatakan kasih yang sempurna bagi gerejanya, bagi kita. Itu yang diwujudkan di dalam kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia, yang masa-masa kelahirannya sedang kita nantikan, yang hendak kita rayakan, bahwa cinta kasih Allah di dalam Kristus yang menjaminkan hidup manusia, yang menjaminkan kesuksesan, menjaminkan keberhasilan, dan yang terutama keselamatan itu dikaruniakan kepada dunia ini. Sehingga saya dan saudara-saudara tidak hanya orang-orang yang sukses secara lahiriah, yang berhasil secara lahiriah, tetapi lebih daripada itu adalah kita menjadi orang yang telah diangkat, telah diselamatkan melalui diri Yesus Sang Juru Selamat itu, kepala gereja. Kalau ini yang kita layani dengan baik, kita andalkan untuk menata pelayanan, maka sukacita itu akan mengiringi pelayanan kita. Keluarga-keluarga kita, jemaah-jemaah Tuhan, akan terus-menerus terberkati. Amin. Mari kita tunduk diri sambil kita mengambil saat teduh. Tuhan, ini kami umat-Mu. Terkadang kami menjadi pribadi yang tidak taat kepada-Mu. Tapi kami bersyukur bahwa dalam ketidaktaatan kami, Engkau sangat setia dan sangat mengasihi kami. Semoga kami boleh berkaca, belajar pada diri hamba-Mu Yusuf, menjalani hidup, keluarga, dan pelayanan kami. Roh Kudus-Mu kiranya menolong kami untuk terus berubah dan berubah. Mari saudara-saudara, kita naikkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita akan melaksanakan pengurapan dalam gereja Kristus. Sejak dari mulanya ada gembala atau pendeta, ada penatua dan diaken. Adapun tugas gembala ialah pertama
menyampaikan firman Tuhan secara seksama dan setia kepada jemaat melalui khotbah, pengajaran, nasihat, hiburan dan teguran. Menjaga kemurnian pengajaran dalam jemaat dan menolak segala pengajaran yang sesat, serta berusaha supaya di dalam jemaat selalu ada ketertiban. Firman Tuhan mengatakan, seorang penilik jemaat haruslah berpegang pada perkataan benar yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentang. Kedua, memimpin doa syafaat. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Demikian juga dalam Kisah Para Rasul dikatakan, supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Ketiga, melayani sakramen yang telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Keempat, meneguhkan pejabat-pejabat khusus gerejawi, meneguhkan dan memberkati perkawinan serta meneguhkan sidik. Kelima, bersama-sama dengan penatua dan diaken memberitakan firman Tuhan dan menjaga supaya, saya ulangi, bersama-sama dengan penatua dan diaken memberitakan firman Tuhan dan menjaga supaya tanda-tanda kudus tidak dicemarkan serta ajaran tidak menyimpang. Kita berkewajiban terus-menerus membaca dan menyelidiki dengan sungguh-sungguh firman Tuhan serta bertekun di dalam doa. 6. Bersama-sama dengan penatua dan diaken memelihara, melayani dan memimpin jemaat dengan keteladanan berdasarkan firman Tuhan, menegur dan menerapkan disiplin gerejawi kepada anggota jemaat yang sesat supaya mereka bertobat. Agar jemaat mendengar bahwa saudara Kristianto Madaun sungguh menyerahkan diri dan hidup saudara kepada Tuhan untuk melaksanakan pekerjaan pelayanan yang mulia itu. Saya persilakan saudara berdiri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, yakinkah saudara dengan sungguh bahwa panggilan jemaat Buntu Baranak Tombang atas diri saudara untuk menjadi pendeta adalah panggilan dari Tuhan sendiri? Apakah engkau yakin? Iya, saya yakin. Kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apa jawab saudara? Apakah saudara mengaku? Iya, saya mengaku. Yang ketiga, berjanjikah engkau untuk melaksanakan tugas panggilan pelayanan ini dengan setia dan sungguh-sungguh serta patuh kepada nasihat dan teguran gerejawi bila saudara dalam pengajaran dan kehidup menyimpang dari kehendak Allah? Apa jawab saudara? Apakah saudara berjanji? Iya, saya berjanji. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena engkaulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pendeta untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Silakan dulu. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara telah mendengar pengakuan dan janji hamba Tuhan ini. Sebelum pengurapan dilaksanakan, saya mengundang saudara-saudara sidang jemaat berdiri dan menjawab pertanyaan berikut ini. Apakah saudara-saudara dengan tulus
dan dalam iman menerima hamba Tuhan ini. Apa saudara-saudara menerima? Tuhanlah yang menjadi saksi atas perkara ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Naskah Perjanjian. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 bulan Desember tahun 2021, di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya, di Jemaat Buntu Baranak Tombang Klasis Rantebua, saya yang bertanda tangan di bawah ini, Krisyanto Madaun, berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai pendeta, saya akan menaati firman Tuhan sebagaimana diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja. Semoga Tuhan menolong saya. Yang berjanji, Krisyanto Madaun. Menyaksikan Majelis Gereja Toraja Jemaat Buntu Baranak Tombang. Ketua Penatua Arum Sombolinggi. Sekretaris Penatua Novianto Kasoloran SPD. Di sorga yang telah memanggil saudara untuk pekerjaan yang kudus ini, kiranya menolong saudara dengan rohnya, menguatkan dengan tangannya, dan memerintahkan saudara dalam pelayanan supaya saudara melakukan itu dengan patuh,
dan berbuah untuk kebesaran namanya dan kedatangan kerajaannya. Firman Tuhan kepadamu hari ini, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Karena puang rampol ako kalemu, adingku tu kuala lama itu mengadak sang 12. Adingku, karena naik tu kalemu belan nayatu untonok buda surak, tai upuk na. Siatum paresa buda apa umpalangga kaleta. Indonesia tu kada maka tampakan na tu mintu apa narangi mo tahu. Ia mo tu kataku itu puang matua syakari itu mintu pepasanna. Belan naya mo to lamu pugau. Kusipatu la mintu tolino. Amin. Saudaraku Kristianto Madaun, dengarkanlah firman Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh, ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Amin. Saudaraku Kristianto Madaun, dengarkanlah firman Tuhan. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amin. Saudaraku Kristianto Madaun, dengarkanlah firman Tuhan ini untukmu. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Anakku Kristianto Madaun, pirangite kadan napuang pakilala ko. Dan nasalay ko tu pa akaboro siya kamarurusan. Po manikilan barko mutuyan na to, siya suray dia papan penamu. Ya kesus ito, launap ako pa akamasian siya kadiporayan, iyo pentiro na pong matua siya tolino. Amin. Kristianto Madaun, sangayoka lanteng karangan na puang matua. Palulakoy puang atu penammu siya tangamu, mutarima papasakke na. Anda kamarampasan mura diomay puang matua, tundoan ni mintu kamanarangan, lampetayan ni penammu siya tangamu, lan Kristu Yesu. Amin. Ya Kristianto Madaun, di toko mo kututema mendadi pandita, kadana puang ko parampol ako kalemu tu nakuha, kandai tu tani enuan ya anak kumuane, belan na melo tu yan na to. Siya tu talo merang matapa lan lingaromu. Lamu tandai kumua susuduka to tu kakinan lampenammu. Ia ke muka butuimi manasa lasai tu kameluan undinna. Siya tu paaran nonammu tae nalakatu. Amin. Saudaraku Kristianto Madaun, dengarkanlah firman Tuhan ini.
Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Amin.